Selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu. Ya, silakan yang bisa buka kamera, boleh dibuka kameranya ya, biar saya nggak ngerasa sendirian ini teh. Ya, baik. Hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kimia pangan ya. Sebelumnya, sebelum UTS yang lalu, sudah diampu oleh Bu Sari ya. Nah, nanti setelah UTS ini kita akan membahas kimia pangan bersama saya sampai UAS nanti. Ya, nggak ada yang mau buka kamera ini teh. Oke. Ya, ya, baik. Kasih ya yang udah buka kamera. Ya, ini kita baru ketemu ya? Atau sebelumnya udah ada mata kuliah lain yang sama saya belum ya? Kimia pangan 2000, kalian angkatan 2024 ya? Berarti ini pertama kali kita ketemu ya. Oke, baik. Ya, itu perkenalan dulu gitu ya. Saya Rahmaniar. Nah, kebetulan bidang saya di biokimia dan mengampu kimia pangan. Ya, sebenarnya kalau saya suka bilangnya biokimia pangan jadinya. Karena beberapa materinya memang terkait dengan mata kuliah biokimia. Ya, nah, baik. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan Bu Sari dan sesuai dengan RPS, Rencana Pembelajaran Semester untuk Kimia Pangan. Sebelum UTS itu yang akan dibahas adalah tentang makronutrien ya. Kemarin Bu Sari sudah menyampaikan materi tersebut, komponen makro dari bahan pangan. Berikutnya saya akan banyak bercerita tentang bahan tambahan pangan. Ya, karena kalau kita bicara pangan tidak akan terlepas eh, apa namanya dari bahan pangan tambahan pangan, apalagi dengan kondisi kebutuhan nutrisi pada saat ini. Ya, oke, saya izin share screen dulu. Oke, saya sudah share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Ibu. Oke, ya, baik. Kok nggak mau? Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau eh, makronutrien seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Sari yang lalu, kita mungkin bercerita tentang karbohidrat, protein, lipid, dan yang lainnya. Itu adalah komponen utama dari kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh kita, khususnya manusia untuk kebutuhan nutrisi ya. eh Dalam proses metabolisme pun yang akan dibahas gitu dalam mata kuliah struktur metabolisme biomolekul itu akan dibahas mengenai bagaimana perubahan atau jalur perubahan komponen dari karbohidrat, protein, dan lipid tersebut. Sehingga
komponen karbohidrat, komponen utama tadi kemudian bisa diubah menjadi sumber energi utama dalam bentuk ATP ya. Nanti melalui jalur eh, apa namanya, kita refresh dulu sedikit ya. Tapi karena saya yakin kalian harusnya sudah mata kuliah tersebut ya, karena mata kuliah tersebut sudah dikonversi ya untuk ke kalian mahasiswa lanjutan. Di jalur metabolisme itu kita akan apa namanya, melewati beberapa tahapan jalur, dimulai dari glikolisis, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs, baru nanti masuk ke tahapan fosforilasi oksidatif. Nanti disitulah baru nanti akan dihasilkan ATP. Jalur protein dan lipid juga sama, di mana biasanya lipid dan protein itu diubah setelah habisnya atau nggak ada lagi karbohidrat yang akan diubah. Nah, nanti jalur shortcutnya atau jalur pemotongannya mereka bergabung di jalur tahapan siklus Krebsnya. Baru nanti masuk sama-sama di tahapan fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Nah, itu jalur metabolisme yang kemudian kita sebut sebagai siklus. Kenapa disebut sebagai siklus? Karena eh, eh, dari semua tahapan tadi nggak boleh ada yang hilang. Ibaratnya kita konsumsi glukosa, protein, karbohidrat, protein, dan lipid itu adalah untuk menghasilkan ATP. Di mana ATP ini nanti juga akan dipakai lagi untuk proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid tersebut. Nah, itu ya makanya disebut siklus karena mereka akan saling terkait. Jadi semuanya akan berkaitan. Kalau ATP-nya sedikit, maka dia tidak akan bisa mengolah karbohidratnya dengan baik atau digunakan untuk berbagai macam energi yang diperlukan oleh keseluruhan kerja sel ataupun tubuh. Tapi kemudian kalau juga karbohidrat, protein, dan lipidnya sedikit, ya sama ya. Juga nanti ATP yang dihasilkan juga ikut sedikit. Terlepas kemudian dalam setiap prosesnya nanti ada apa namanya, gangguan atau hal-hal lain yang akan berdampak pada produksi atau sintesis ATP-nya. Contohnya dalam jalur fosforilasi oksidatif setelah siklus Krebs itu dilakukan atau dikerjakan di bagian mitokondria yang bertanggung jawab dalam sistem respirasi. Kalau ada gangguan di dalam mitokondrianya, di mana di situ ada subunit protein yang kemudian terganggu gitu ya, di mana struktur fungsi dari proteinnya berubah, itu nanti juga sama. Sintesis ATP-nya nanti akan terhambat. Jadi ATP-nya yang harusnya 32 ATP sekali proses berjalan gitu, kemudian dia bisa lebih sedikit, ya itu juga akan berpengaruh terhadap keseluruhan siklus metabolisme tadi. Nah, itu kalau kita bicara tentang jalur makronutrien ya. Nah, tapi saat ini orang itu nggak cuman makan atau memenuhi kebutuhan pangannya melalui jalur-jalur utama itu tadi. Kalau orang dulu mungkin makan ya sudah makan ya apa adanya, raw materialnya tuh langsung, bahkan tanpa diolah terlebih dahulu pun beberapa bisa dimakan gitu ya. Contohnya ada beberapa sayuran tertentu, kalau buah sih sudah pasti ya. Nah, tapi saat ini dengan semakin eh, eh, tingginya kebutuhan manusia gitu ya, termasuk juga gaya hidup dan lain sebagainya, kalian pastinya tertarik dengan apa namanya, makanan-makanan yang lebih berwarna, lebih memiliki banyak rasa, lebih apalagi eh, lebih instan untuk dikonsumsi. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan itu, maka sekarang tidak lagi ketika kita berbicara tentang nutrien atau makanan, tidak hanya bicara tentang perubahan dari raw material, kemudian diolah secara sederhana, kemudian
masuk ke dalam proses tahapan makan atau konsumsi nutrien tadi ya. Nah, ada proses tambahan di mana di antaranya kemudian bahan pangan tadi ditambahkan dengan yang kita sebut sebagai bahan tambahan pangan. Penggunaan bahan tambahan pangan itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kenapa seperti itu? Karena yaitu tadi banyak hal yang sebenarnya bisa dipakai dalam bahan tambahan pangan tadi. Tapi karena berkaitan dengan pangan, maka nilai keamanan, nilai gizi, nilai apalagi ya? Keselamatan gitu ya, kesehatan, itu semua juga kemudian harus diatur dan diperhatikan. Sehingga semuanya perlu dipilih secara benar jika akan digunakan dalam proses atau ditambahkan ke dalam produk-produk pangan tadi. Nah, banyak produk pangan, banyak produk bahan tambahan pangan, itu yang memang kemudian eh, value-nya atau nilainya menjadi lebih tinggi. Nilai jualnya atau harganya itu lebih tinggi. Bukan apa-apa karena di situ kita bicara tentang keselamatan, bicara tentang kesehatan, kemudian apa namanya, kalau enggak kuantitasnya harus terukur dengan baik, sehingga kemudian itu yang meningkatkan nilai bahan pangan tadi. Nah, karena nilainya yang tinggi inilah maka memungkinkan orang-orang membuat apa itu namanya, jalur cepat atau yang semestinya nggak dipakai di dalam pangan kemudian digunakan. Ya, kalian pasti sudah tahu atau sering dengar. Misalnya menggunakan pewarna yang seharusnya bukan digunakan sebagai pewarna pangan. Contohnya banyak pewarna tekstil digunakan dalam minuman-minuman yang berwarna. Nah, ya, yang inilah yang kemudian mendorong pemerintah sebagai pelindungan terhadap konsumen, salah satunya mengeluarkan peraturan atau perundangan tentang bahan pangan tadi. Di sini sedang azan, kita stop dulu sebentar ya. Dan teman-teman yang mau sholat tepat waktu boleh silakan sholat dulu, nanti langsung gabung lagi. Saya off dulu sebentar ya.
Saya lanjut ya. Nah, yaitu ya kebutuhan bahan tambahan pangan tadi. Sehingga untuk beberapa bahan tambahan pangan yang dianggap kemudian berbahaya bagi ini udah berbahaya bagi kesehatan manusia kemudian dilarang digunakan dalam produk-produk pangan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam bahan tambahan pangan? Jadi, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 722 Menkes per 988. Nah, saya belum cari nih ya sebenarnya apakah ada peraturan terbaru atau tidak. Tapi waktu saya cari yang terbaru nggak nemu, masih yang ini ya. Bahan tambahan pangan itu adalah yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan atau minuman dan biasanya bukan merupakan ingredient khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, kemudian penyimpanan atau pengangkutan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas pangan tersebut. Ini kalau bahasa peraturan tuh kan kayak gini ya. Kadang susah mengartikannya, jadi harus pelan-pelan gitu. Ya, jadi pada intinya yang dimaksud ke dalam bahan tambahan pangan itu adalah semua produk yang ditambahkan yang sebenarnya bukan ingredient khas makanan tersebut. Contohnya zat pengawet, kemudian zat pewarna, kemudian pemanis buatan yang sebenarnya kalau nggak pakai itu semua juga kan produk pangan mah masih bisa dimakan ya. Atau juga beberapa yang kemudian ini menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas pangan tadi. Misalnya, kayak pengawet itu jadi lebih tahan lama, sehingga artinya dia mempengaruhi sifat khas panganan tadi. Yang biasanya dia cuma tahan 2 hari, karena dengan ditambahkan pengawet, kemudian dia jadi bertahan sampai misalnya 4 atau 5 hari, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai produk bahan tambahan pangan, termasuk yang berkaitan dengan pengolahan produk pangannya, ya, termasuk juga perlakuan dan pengepakan juga pengemasan. Nah, jadi berdasarkan peraturan tersebut, bahan tambahan pangan itu digolongkan ke dalam dalam 11 jenis. Di antaranya ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, antioksidan, anti kempal, penyedap rasa, termasuk pengaturan asam, pemutih. Kemudian, jadi pemutih itu nggak cuma di skincare ya, ternyata di produk pangan juga dia pakai pemutih. Terus ada pengemulsi atau pengental, ada juga pengeras, atau juga ada yang disebut sebagai sekuestran, atau dia sebagai pengikat logam. Nah, bayangkan ada sekian banyak bahan tambahan pangan yang lagi-lagi tujuannya adalah benar nggak sih cuman untuk hanya untuk ya itu tadi sih meningkatkan nilai jual, memperpanjang umur simpan, meningkatkan rasa, meningkatkan apa namanya tuh kalau antioksidan berarti karena dia punya kebutuhan yang khusus gitu ya. Walaupun mungkin di antara semuanya nggak ada sebenarnya yang berkaitan dengan meningkatkan nilai gizi gitu ya. Walaupun ya ada sih beberapa yang misalnya suplemen. Nah, kalau suplemen ya biasanya tambahan pangan yang kemudian bisa meningkatkan nilai-nilai gizi tertentu. Nah, jadi menurut undang-undang yang lain yang berkaitan tentang pangan, yaitu mengenai keamanan pangan, di pasal 10 tentang bahan tambahan pangan itu dicantumkan.
Jadi setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, gitu ya. Nah, bahan tambahan pangan tadi notabene-nya beberapa di antaranya adalah sifatnya sebagai bahan kimia sintesis, di mana bahan-bahan tambahan pangan tersebut sekali lagi bukan bahan alami yang ada di produk pangan tersebut. Sehingga pemakaiannya memang akan sangat ketat, pengawasannya tidak boleh dipakai sembarangan. Kalaupun dipakai, biasanya ada ambang batas maksimal yang sudah ditetapkan, yang juga harus ditaati atau harus digunakan sebagai standar khusus, gitu ya. Yang lainnya, pemerintah juga menetapkan lebih lanjut mengenai bahan yang dilarang atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan, itu dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi, kalaupun ada penggunaannya, maka semuanya dalam proses produksi itu, kalau itu ditambahkan dalam produksi pangan, itu harus lagi-lagi melihat ambang batas maksimal yang diperbolehkannya. Ya, nah ini yang tujuannya adalah mengenai keamanan pangan untuk perlindungan terhadap konsumen. Nah, apa yang dianggap melanggar peraturan? Jadi produsen dianggap melanggar peraturan mengenai penggunaan bahan pangan tadi jika menggunakan bahan tambahan yang dilarang penggunaannya dalam pangan. Jadi dia tidak masuk ke dalam golongan bahan kimia sintesis yang kemudian sudah teruji keamanannya, atau bukan untuk peruntukannya sebagai bahan tambahan pangan. Ya, yang tadi di depan saya contohkan yang sederhana adalah penggunaan zat pewarna tekstil misalnya. Nah, itu sudah pasti peruntukannya bukan tekstil, sehingga dia tidak masuk ke dalam keamanan pangan tadi. Dan ya akibatnya ya dilarang penggunaannya. Walaupun orang banyak make, diantaranya dengan alasan sederhana bahwa kemudian harganya, nilainya lebih rendah dibandingkan kalau betul-betul menggunakan bahan tambahan pangan untuk pewarna makanan, gitu ya. Yang yaitu tadi karena posisinya sudah ditentukan, sudah dibuat sesuai dengan keamanan pangan, konsentrasinya juga sudah terukur, gitu ya. Itu yang biasanya karena mereka mendapat perlakuan khusus si zat pewarna makanan ini, makanya biasanya nilainya jadi lebih mahal. Yang lainnya, selain bahan pangan yang bukan peruntukannya, ada juga produsen itu dianggap melanggar kalau menggunakan bahan tambahan pangan, dia sudah masuk ke dalam spesifikasi pangan, tapi dia melebihi takaran maksimum yang diizinkan penggunaannya dalam pangan, gitu ya. Jadi sekali lagi, nggak cuman bahannya aja, tapi juga takarannya juga harus ada aturannya, gitu. Berikut ini beberapa jenis bahan tambahan pangan yang diizinkan penggunaannya untuk pangan tadi ya. Ada yang namanya anato, beta-apo 8 karotenoat, etil beta-apo 8 karotenoat, dan yang lainnya ya. Ada karamel, klorofil, kurkumin gitu ya, indigotin. Nah, semuanya kalau yang ini adalah yang diizinkan penggunaannya. Sebenarnya, selain penggunaan bahan pangan kimia sintesis, bahan pangan pewarna makanan mungkin dikenal sudah cukup lama. Dan orang sudah bahkan sampai sekarang masih dipergunakan dengan menggunakan bahan pangan alami. Karena beberapa produk, mungkin tidak produk pangan, tapi beberapa tanaman
itu mereka mampu atau mempunyai mempunyai kemampuan untuk mewarnai makanan, ya. Mereka punya warna-warna yang khas dari tanaman tersebut. Contohnya kunyit, ada daun pandan, angka, daun suji, coklat, wortel, dan juga karamel. Nah, di mana ya secara alami sebenarnya manusia ini kan diberi akal dan pikiran sehingga kemudian dia disebut sebagai Homo sapien, itu kan adalah orang yang ingin selalu tahu, ya. Makanya mungkin melakukan berbagai macam atau mungkin dari ketidaksengajaan atau dari kebiasaan atau dari kemampuan dia mengamati alam, gitu ya. Jadi pada tahun sekitar 1800-an itu pewarna-pewarna ini sudah digunakan sebagai yang digunakan untuk campuran memberikan warna pada produk pangan tadi. Sedangkan untuk produk pangan sintetis itu ditemukan oleh William Henry Perkins tahun 1856, ya. Dan pewarna makanan lainnya diantaranya tartazin dan yang lainnya ada carmoisin itu warna merah, sunset yellow itu warna jingga, ada brilliant blue itu warna biru, gitu ya. Nah, bahkan dulu yang kita tahu gitu, cairan-cairan tertentu itu memang diberi warna yang khas sebagai penanda bahwa ini boleh dimakan, ini enggak, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi contohnya itu kalau nggak salah dulu saya pernah baca satu artikel, cairan berwarna biru itu bukan cairan yang boleh dimakan, gitu ya. Jadi misalnya spiritus tuh warnanya biru, ya. Nah, itu tuh salah satu penanda sebenarnya bahwa makanya jangan bikin apa namanya produk pangan dalam bentuk minuman yang warnanya biru, karena itu tadi untuk membedakan keamanannya, gitu ya. Sebelum dicoba intinya mah, gitu ya, tapi yang pertama dilihat itu adalah warnanya dulu, gitu. Warna suatu bahan pangan itu dapat diukur dengan alat yang namanya kolorimetri atau juga dengan spektrofotometer. Ini saya rasa dua alat ataupun dua instrumen yang saya kira sudah biasa kalian pergunakan, ya. Memang basicnya atau dasarnya adalah berdasarkan perbedaan warna yang kemudian kita bisa ukur intensitasnya. Nah, yang lebih teliti dengan mengukur dalam besaran value, terang gelap, atau juga dilihat dari panjang gelombangnya atau dari intensitas warnanya. Ini 5 penyebab bahan makanan bisa berwarna. Yang pertama adalah karena dia memiliki pigmen. Pigmen ini secara alami ada pada hewan dan juga tumbuhan. Jadi ini yang kemudian yang dikandung oleh tanaman tadi sehingga dia mempunyai warna-warna yang alami. Yang lainnya yang menyebabkan perubahan warna pada makanan itu contohnya adalah reaksi karamelisasi. Contohnya mungkin kalian suka, ya, dan sudah tahu lah pasti ketika kalian memanaskan gula kemudian biasanya akan keluar warna-warna coklat. Atau misalnya kalian memanggang. Kalau dibakar tuh langsung di atas api kan, ya. Memanggang pisang, ya, suka keluar tuh warna coklat-coklatnya, ya. Nah, itu adalah proses atau reaksi dari karamelisasi, ya. Yang lainnya ada reaksi Maillard, itu susu bubuk berubah menjadi warnanya jadi lebih gelap, atau warna gelap akibat reaksi zat organik dengan udara dengan proses oksidasi yang berlangsung, atau penambahan zat warna. Sengaja ditambahkan penambahan zat warna tadi secara alami maupun secara sintesis, ya. Pewarna alami itu memang bisa digunakan, tapi untuk produk atau jumlah terbatas, hal tersebut masih memungkinkan menggunakan zat-zat pewarna yang alami tadi, ya.
Tapi kalau misalnya itu digunakan dalam industri yang besar, pastinya tidak memungkinkan. Contohnya, misalnya hari ini kita menggiling 1 kilo kunyit, misalnya gitu ya. Mungkin besok di saat yang sama kita menggiling 1 kilo kunyit, intensitas warnanya mungkin saja berbeda gitu. Karena kalau kita ambil alami dari tanaman, itu komposisinya, kandungannya setiap tanah, waktu tanam, suhu pada saat ditanam, pengaruh musim gitu ya. Itu semua akan mempengaruhi kandungan zat warna yang ada secara alami yang ada di dalam tanaman tersebut. Nah, itu yang kemudian akan mempersulit kita untuk mengukur. Karena kan kalau yang namanya industri, semuanya sudah dalam bentuk presisi, semuanya sudah dalam bentuk standar gitu ya. Sehingga otomatis kan nggak mungkin kalau hari ini warnanya kuning tua, besok tiba-tiba warnanya jadi kuning muda, besok lagi warnanya kuningnya sedang gitu ya. Nah, kan nggak mungkin kalau dalam industri besar tidak ada standar warna yang khusus. Nah, jadi nggak beberapa industri pastinya akan kesulitan kalau menggunakan produk atau penambahan zat warna secara alami. Nah, jadi mau nggak mau memang penambahan zat warna secara sintesis atau bahan tambahan pangan lain secara sintesis itu pasti memang diperlukan, sangat perlu ditambahkan gitu ya. Cuman balik lagi, nanti konsentrasinya berapa, standarnya berapa, itu yang kemudian akan yang harus ditaati. Untuk pewarna makanan ini ada beberapa peraturan yang digunakan di banyak negara gitu ya. Semuanya apalagi berkaitan pangan, saya kira semua negara pasti punya aturannya sendiri-sendiri. Produk pangan biasanya akan disandingkan dengan drug dan kosmetik, obat dan kosmetik gitu ya. Karena kurang lebih pemakaiannya walaupun kosmetik tidak dikonsumsi, tapi kan dia maksudnya dipakai gitu di kulit yang kemudian memang memungkinkan adanya penyerapan terhadap tubuh gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau biasanya akan selalu disandingkan. Contohnya di peraturan di Amerika ya, ada food, drug, and cosmetic. Nah, di sini zat pewarna yang diizinkan untuk makanan, obat-obatan, dan kosmetik itu diatur secara ketat. Untuk drug dan kosmetik diizinkan dalam obat-obatan dan kosmetik saja, dan yang lainnya selain drug dan kosmetik diizinkan dalam jumlah terbatas pada obat-obatan luar dan juga kosmetik. Yang lainnya adalah uncertified color, itu untuk zat warna yang berasal dari bahan yang alami, sedangkan certified color itu untuk digunakan pada zat warna sintetis. Ya, dye itu pewarna telah melalui prosedur sertifikasi dan spesifikasi yang ditetapkan oleh FDA, sehingga pemakaiannya sudah dinilai aman. Apakah itu untuk digunakan untuk makanan, obat-obatan, atau juga kosmetik. Kalau lake itu hanya terdiri dari satu warna dasar dan juga sama semuanya harus melalui proses sertifikasi keamanannya. Nah, mungkin untuk di beberapa negara tertentu yang seperti ini mungkin akan ditambahkan berbicara tentang kehalalannya, ya. Karena kalau kita bicara halal, saya kira teman-teman yang di industri pangan, di industri obat, ini juga pasti sudah banyak tahu gitu ya. Tidak hanya dilihat dari sumber yang diambil, tapi selama proses berjalan juga harus diperhatikan, ya. Ada beberapa hasil fermentasi yang kemudian menghasilkan alkohol atau zat perantara yang tetap harus menggunakan dari bagian tubuh hewan yang kita nilai tidak halal. Nah, itu semua akan menjadi juga concern ataupun pertimbangan gitu ya dalam aturan-aturan yang dikeluarkan berkaitan untuk food, drug, dan kosmetik itu tadi.
Nah, untuk pewarna alami, kenapa untuk bahan-bahan pewarna yang didapatkan dari tumbuhan atau tanaman-tanaman tertentu, itu dikarenakan adanya pigmen yang dikandung oleh tanaman tersebut. Jadi bisa diperoleh dari bahan nabati, bisa diperoleh dari hewan, dari bakteri, bahkan juga dari alga, ya. Contohnya pigmen tersebut adalah antosianin, betasianin, karotenoid, klorofil, flavonoid, tanin, betalain, quinon, dan yang lain-lain. Saya kira masih banyak apa namanya pigmen-pigmen lain gitu ya. Nah, eh, ini juga satu hal yang menarik kalau kita berbicara tentang oke, bentar ya, ini ada ini masuk. Ya, hal yang menarik kemudian kalau kalian nanti pengen melakukan eksperimen ataupun melakukan penelitian di tugas akhir berkaitan dengan pewarna-pewarna alami dari produk pangan tadi. Nah, kata kuncinya kalau buat orang kimia, kita mulai dari struktur ya. Karena seperti antosianin, betasianin gitu ya, tanin, quinon, itu mereka mempunyai struktur tertentu yang kemudian bisa berkaitan dengan penghasilan warna. Nah, ini nanti akan lebih jauh, akan lebih detail dibahas, akan lebih detail dipelajari kalau kalian mungkin akan melakukan penelitian-penelitian ke arah sana. Jadi, ibaratnya gini, zat warna sintesis itu apa namanya struktur kimianya bagaimana. Terus kemudian nanti kita akan sandingkan dengan pigmen lain atau zat warna alami yang ada di dalam tumbuhan. Punya enggak dia struktur yang sama gitu ya. Karena biasanya ketika mereka mempunyai struktur yang mirip, berarti dia juga akan menghasilkan pewarna-pewarna yang alami juga dengan jenis yang sama. Ini berikut, oh ya, kalau berkaitan dengan ini sebenarnya juga banyak sih dosen-dosen kita, terutama mungkin dosen dari bahan alam itu sudah banyak yang melakukan penelitian-penelitian dari tanaman berkaitan dengan pigmen, pewarna makanan, pengawet makanan gitu ya. Eh, Sehingga nanti apa namanya kalau kalian tertarik nanti boleh nanti dicari dosennya siapa yang banyak penelitian ke arah ini, terutama teman-teman dosen yang di bahan alam. Nah, ini adalah beberapa pewarna yang dilarang penggunaannya di bidang pangan. Ya, ada alkanet, butter yellow, chrysoid, apa bacanya? Ada burn amber, kemudian magenta, metanil yellow gitu ya. Nah, ini beberapa yang memang tidak boleh digunakan dalam produk pangan. Ini juga masih sama ya. Tuh, contohnya mungkin yang sering kita dengar itu adalah rodamin B ya. Ini banyak dipakai di jajanan anak-anak gitu ya. Padahal ini nggak boleh dipergunakan. Nah, banyak dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, di mana penentuan kadar arsen dan timbal dalam pewarna rodamin B dan auramin secara spektrofotometri. Itu tahu kurang lebih nih dari tahun 1999 oleh Subandi dan kawan-kawan gitu ya. Karena ternyata di dalam rodamin B sama auramin itu terdapat kadar arsen dan timbal. Nah, yang seperti ini memang mungkin beberapa nggak pengaruhnya nggak yang langsung begitu makan terus kemudian sakit perut atau muntah-muntah atau sampai gimana gitu. Ada kalanya beberapa bahan tambahan pangan yang dilarang ini itu akibatnya akan berdampak sekian tahun kemudian gitu ya. Karena dikonsumsi terus-menerus kemudian bertumpuk di dalam tubuh gitu ya, mempengaruhi kerja ginjal dan yang lainnya.
berkaitan dengan sistem pencernaan, maka kemudian baru akan timbul dampaknya. Nah, ini yang kemudian mengapa contohnya bahan-bahan pangan tersebut dilarang dalam penggunaannya. Ini metode yang digunakan untuk menguji keamanan pangan atau penggunaan produk tambahan pangan tadi digunakan dengan metode destruksi diikuti dengan analisis spektrofotometrinya. Jadi dari hasilnya menunjukkan bahwa rodamin B itu mengandung 13 ppm timbal dan 1,4 ppm arsen. Jumlahnya sebenarnya berarti sangat sedikit ya. Sedangkan auramin itu 15 ppm, timbalnya 3,5 ppm dari arsennya. Nah, tapi walaupun kadarnya sedikit, kalau dikonsumsi terus-menerus, pastinya kemudian juga akan berdampak, ya. Sehingga keberadaan kedua unsur dengan kadar seperti di atas menyebabkan kedua pewarna tersebut berbahaya jika digunakan baik untuk makanan, obat, ataupun kosmetik. Ya. Nah, ini beberapa batas maksimum penggunaan pewarna sintetik. Kalau penggunaan pewarna alami sih cenderung tidak ada standar khusus. Karena memang dia berdasarkan dari produk alami, otomatis juga akan lebih aman untuk dikonsumsi, apalagi sama-sama dari tumbuhan, gitu ya. Tapi kalau sintesis itu sudah pasti tadi yang harus diperhatikan adalah batas maksimum penggunaannya. Contohnya seperti bacanya apa ini? Dia batasnya hanya 300 mg per kilo bahan makanan, ya. Terus ada tatrazin, Brilliant Blue sama Sunset Yellow itu hanya 100 mg per kilo bahan makanan. Nah, jadi memang pewarna sintesis sekali lagi lebih murah dan lebih stabil. Jadi warnanya itu tetap gitu ya. Bahkan makanya kalau kita lihat kan kayak pewarna tekstil itu dia lebih stabil, lebih cerah, warnanya lebih terang gitu. Kan kita seneng ya kalau lihat makanan warna-warni gitu. Nah, tapi nggak cuman kalau kita bicara tentang produk pangan, nggak cuman enak dilihat, tapi juga harus aman ketika dikonsumsi, ya. Dimana kalau dia stabil itu tidak mudah terdegradasi akibat pemanasan. Padahal dalam prosesnya untuk mengolah makanan seringkali kita harus melakukan proses yang namanya pemanasan tadi. Nah, sehingga ketika warnanya berubah itu yang kemudian kenapa orang lebih suka pakai pewarna-pewarna sintesis. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Belum ada. Oke. Aman ya, saya kira masih oke lah kita masih bicara tentang produk pangan, tambahan pangan, terutama pewarna sintesis. Nah, yang berikutnya mungkin ini bisa kita bahas minggu depan ya. Kita bicara tentang pemanis buatan ya. Nanti juga saya akan coba kirimkan beberapa jurnal yang terkait dengan pewarna makanan tadi gitu. Kenapa kemudian penggunaan pewarna sintesis ini kemudian dilarang dalam penggunaannya atau dengan batas-batas tertentu. Ya. Setelah nanti kita bicara pemanis makanan, kita juga akan bicara tentang pengawet makanan, antioksidan makanan, dan yang lainnya. Karena ini semua adalah bahan tambahan pangan yang memang sengaja ditambahkan ke dalam produk pangan. Sekali lagi, kebutuhannya biasanya untuk meningkatkan nilai salah satunya, ya. Contohnya kalau misalnya singkong diolah gitu ya. Kalau warnanya warna singkong aja gitu, warna krem mungkin nggak terlalu menarik. Tapi kalau misalnya sudah ditambahkan dengan beberapa pewarna makanan, mungkin akan lebih menarik sehingga nilai jualnya jadi akan lebih tinggi gitu ya.
Nah, ini nanti kita akan bahas berikutnya beberapa bahan tambahan pangan, termasuk sampai pengawet makanan dan yang lainnya. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Baik. Baik, kalau nggak ada kuliahnya hari ini sampai sini dulu. Terima kasih buat yang sudah hadir di kelas pada hari ini. Semoga semuanya sehat lalu dan kita ketemu minggu depan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Jangan lupa absen ya. Saya